Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian sehat ya, karena aku flu. Oke, sekarang untuk tema kali ini aku akan membacakan sosok yang menerima kamu apa adanya. Sosok yang menerima kamu apa adanya, ya. Acceptance itu adalah banyak belajar. Dia mungkin sudah banyak belajar mengenai kamu, sikap-sikap kamu, dan menerima apapun baik dan buruknya kamu. Kita akan lihat di sini siapakah sosok yang sekiranya menerima kamu apa adanya. Kita akan lihat ya. Sosok yang menerima kamu apa adanya. Oke, dapat kartunya. Ini kartu karya anak bangsa, teman-teman. Jadi wajib kita dahulukan ya dibanding kartu orang bule. Kita akan melihat siapakah sosok yang menerima kamu apa adanya. Siapakah sosok yang paling menerima kamu apa adanya. Oke, teman-teman, aku melihat sosok yang menerima kamu apa adanya bisa jadi orang masa lalu, ya, yang kamu sudah tidak berhubungan lagi sekarang, mungkin tidak berkomunikasi, tapi masih kayak waspada gitu, masih kayak mengintai tentang dia, ya. Kalau aku bilang dia dari keuangan juga masih belum stabil. Sekarang posisinya dia sedang merangkak gitu, sedang memulai kembali segala sesuatunya. Ya, tujuan dia di sini adalah ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi kaya. Bisa jadi orang di masa lalu kamu ini itu sedang getol-getolnya cari uang. Ya, getol-getolnya cari uang. Kita lihat lagi yang signifikan ya. Infidelity. Bisa jadi orang ini kayak apa ya? Kalian kayak terlibat hubungan yang cukup lama. Mungkin juga di sini banyak ada yang nggak setia, dia mungkin pernah mengecewakan kamu dengan ketidaksetiaannya, atau di dalam hubungan kalian ini menghadirkan orang lain kayak gitu. Jadi ya, dikala kamu setia, kamu percaya sama dia, tetapi dia di sini mungkin punya kesalahan ya. Dia mungkin memang punya hambatan bahwa dia adalah tipe-tipe orang yang kayak susah setia gitu loh. Kita akan buka lagi ya. Kita akan buka di bawahnya lagi, jadi biar lebih komplit. Sehingga ini jadi hambatan buat kamu. Mungkin adanya hadirnya orang ketiga, atau dia di sini orang yang sudah menikah. Ada posisi orang lebih tua juga ada. Tuh ya. Bisa jadi orang ini ya ada yang lebih tua, kalian sudah lama berhubungan, kalian sudah lama kenal, mungkin teman kerja ya, teman kerja, sempat jadi teman kerja atau bahkan masih jadi teman kerja, dan di sini ada nggak setia ya, mungkin kalian sama-sama flirting, punya pasangan masing-masing, atau salah satunya single, satunya double gitu. Kita lihat lagi di sini. Entah kenapa, tapi aku melihat kelihatannya ya, ketika kalian tuh mulai saling mencintai, konfliknya pun juga banyak. Tapi walaupun banyak konflik, walaupun sekarang nih kayak bersih tegang, mungkin ada yang hubungan on off, tapi cinta itu masih ada gitu loh. Oke, ini keluar kartu king lagi. Banyak sekali kartu court ya teman-teman. Ya.
Di sini aku melihat dari segi komunikasi, dari segi aksi, itu kayak ada yang kurang menunjukkan atau showing off. Jadi kayak banyak sekali salah paham, ya. Aku ngeliatnya salah paham, complicated hubungan ini. Bahkan dibilang, kalau orang bilang, ini kamu ngapain sih hubungan sama orang, atau kamu masih bikin orang yang seribet ini, ya dia pun juga mikir hubungan dengan kamu complicated gitu loh. Entah, nggak bisa, kayak ada sesuatu yang kayak tembok penghalang tapi nggak kelihatan gitu, yang selalu kayak berusaha memisahkan kalian itu lagi dan lagi. Bisa dibilang kalian ini hubungannya kayak saling tidak beruntung ya. Jadi banyak jedanya, banyak putusnya, banyak komunikasi yang tidak tersampaikan. Bahkan mungkin salah satu, mungkin kamu sekarang sudah mulai pasif sama dia, udah nggak begitu lagi yang terlalu merespon, ya. Kamu udah membiarkan, atau dia juga membiarkan kamu melakukan apa yang bisa kamu lakukan, ya. Di sini aku melihat memang dasar dari fondasinya itu sudah tidak bagus, ya. Ada kegagalan atau ada failure di sini, ada kesalahan mungkin yang sebenarnya fatal gitu. Ada hati yang terluka juga, pusing ya, buat pusing. Tapi ini aku merasa kayak hubungan karma ya teman-teman, karena semakin kalian jauh semakin kangen, semakin kalian dekat itu penghalangnya ada aja. Oh, ini ada triple queen loh, ya. Aku melihat sebagai apa ya, ini bisa aku bilang sih kayak seseorang divine ini bisa feminin teman-teman. Jadi ini aku ngelihat dari 3 kartu ya, banyak divine feminin di sini. Jadi aku melihatnya ya dari energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces. Itu banyak ya di sini karena divine-nya feminin juga banyak. Dari aku bisa bilang dari Sagittarius, kemudian Aquarius, itu juga banyak. Apa lagi ya di sini yang nyempil gitu, Virgo mungkin seperti itu. Taurus juga kuat ya. Kita udah sebutin kira-kira yang lebih dominan. Ini ada 3 kartu wanita. Dia ini orangnya tidak dia memutuskan bisa, tapi tidak bisa untuk beraksi gitu loh, tidak bisa ambil keputusan final ya. Kemudian dalam berbicara juga kebanyakan ditahan, kebanyakan nggak kayak orang yang udah woles aja gitu. Kamu ngomong apa ya udah, kalau berantem, kalau aku terima enggak. Tapi dia tuh kayaknya tuh kebanyakan kontrol bicara gitu loh. Jadi yang aku bilang, kamu berpikirnya dia ini berorientasi pasti duit gitu, duit. Jadi aku bilang sih lebih kayak apa ya, orang yang menerima kamu di sini itu penuh dengan banyak complicated. Mungkin kamu adalah orang yang ribet gitu, makanya kamu ketemu sama lawan juga yang ribet sebenarnya. Pribadinya unik ya, unik banget, seru gitu loh kalau untuk dipelajari ya. Ini ada kekuatan kuat ya, dia tuh cinta ya, pengen ada pertemuan sama kamu, pengen sebetulnya secara hati sudah terikat, cuman memang ketemunya mungkin belum sempat ketemu. Aku lihatnya di sini seperti itu. Jadi orang yang kayak menerima kamu apa adanya, ya seperti ini karakternya. Kita akan lihat untuk beberapa kartu ya. Kita akan buka 3 kartu aja dari sini yang mencerminkan dia mungkin. Ketika dia melihat kamu ya, dia itu romantis. Ini ciri-ciri orangnya. Ketika kalian udah pernah bertemu, kalian ini gesturnya kayak dia tuh, kamu tuh paling dia cinta banget, romantis banget.
Dari mulai bawain barang kamu, dari mulai cara dia memandang kamu, dari cara bicara, happy-nya ketemu kamu, kayak lepas gitu loh. Tapi habis itu sudah, kalau nggak ketemu lagi ya diem lagi. Karena aku melihat di sini dari cara bicaranya dia juga hanya bisa disampaikan lewat itu. Mungkin dia bukan orang yang ideal atau tidak sama dengan mantan-mantan kamu. Misalnya mantan kamu adalah orang yang ganteng, yang gimana, tapi dia tuh jauh berbeda. Mungkin kamu sukanya putih yang bersih, kamu dapetnya gelap. Kamu suka hidungnya mancung, dapetnya pesek, bisa aja gitu. Entah kenapa kamu gitu cinta sama orang ini. Bahkan kata orang, ih kenapa sih lo nggak bisa cari yang lain, kan nggak standar gitu loh, nggak level lah kamu sama dia. Kayak gitu loh, banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi kenapa kamu di sini kayak cinta banget sama dia ya? Kita nggak pernah tahu. Di sini ada soulmate kamu, teman-teman. Aku ngelihatnya ada soulmate kamu ya di sini. Jadi lebih seperti kayak orang yang apa ya? Aku lebih melihatnya kayak dia ini adalah soulmate kamu. Kamu yakin itu dalam diri kamu. Nah, soulmate kamu di sini itu karena kenapa ya? Kamu merasa kayak dia ini adalah orang yang paling dari sekian banyak mantan kamu, dari sekian banyak pacar kamu. Kamu itu nganggep ini loh yang paling pas buat aku, yang semacam kayak mirroring. Bisa jadi ya kayak dia di sini, bisa jadi kayak teman kamu ya. Kamu kayak merasa kok kayaknya aku cocok ya sama orang ini gitu. Walaupun dia nggak ganteng, walaupun dia nggak menawan, beda banget dari karakter-karakter ini, dan sebetulnya kayak nggak ada yang bisa diandalkan dari orang ini. Tapi kenapa aku tuh kayak jatuh cinta banget sih sama orang ini gitu. Aku ngeliatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kamu sendiri itu menyadari banget bahwa dia ini orang yang paling mengerti kamu. Kamu jadi kayak satu-satunya menganggap dia ini adalah orang yang paling ngerti kamu banget. Aku ngeliatnya seperti itu. Sehingga perasaan hati kamu tuh kayak udah nggak ngeliat lagi nih ada orang yang lebih ganteng, ada orang yang lebih cakep, ada orang yang lebih segala-galanya gitu. Kamu nggak berpikir seperti itu. Kamu cuman bilang ya aku cocok sama dia gitu. Lucu aja sih, kamu tuh kayak kemana aja aku selama ini. Nah, walaupun ya teman-teman, kamu di sini mungkin ada yang menyadari bahwa sekalipun dia jauh dari kata sempurna, tetapi kamu tuh kayak susah, jadinya kayak dia tuh buat kamu susah pindah ke lain hati gitu. Kamu berusaha untuk mungkin mencoba untuk melupakan orang ini, kamu mencoba percaya sama orang ini, tapi passion dan dorongan hasrat kamu ke dia tuh makin kuat. Dan dia pun juga begitu ke kamu. Sejauh-jauh dia pergi, gak ngehubungin, gak respon kamu, aku melihat ya dia ini
lebih kayak apa ya, lebih 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 kayak berarti gitu loh. Jadi kamu juga orangnya kalau mau susah apa, kalau mau cari pacar baru atau membuka diri, kamu jadi kayak gagal move on. Karena di sini memang kalian ada hubungan karmik ya, ada hubungan karma gitu. Dia jauh dari kata sempurna, memang betul. Kita lihat ya. Apa yang membuat dia menerima kamu apa adanya? Apa yang membuat dia menerima kamu apa adanya? Kita lihat lagi di sini. Four of Swords. Aku melihat, oke, ini yang aku ambil ya. Aku melihatnya di sini, dia tuh kayak udah pintar, udah tahu, udah memantapkan hati bahwa aku tuh nggak akan berpaling dari awal, sejak awal kalian ketemu. Dia bilang di sini, ya udah ini kuncian aku, hati aku tuh udah terkunci sama dia gitu loh. Entah apa yang membuat dia cinta sama kamu. Menurut dia, kamu itu membuat dia tuh penasaran, membuat dia tuh berusaha lebih untuk mendapatkan kamu. Kamu itu yang membuat dia berusaha banget gitu loh. Kayak kamu tuh trofi gitu ya, yang pantas memang untuk diperjuangkan. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Two of Wands. Pada waktu itu dia bilang kamu itu kayak bagian dari masa depan ya, bagian dari rencana. Sekalipun mungkin ada orang lain, tapi kamu tetap masuk dalam rencana. Ya, Ten of Coins. Dia melihat di sini kamu adalah orang yang pengen dia temui, ya, yang pada akhirnya ujung-ujungnya ingin hidup bersama dengan semuanya, dengan perasaan happy, kesuksesan, kebahagiaan, abundance. Menurut dia kamu tuh adalah pelengkap yang sangat dikit lagi tuh hidup dia tuh komplit gitu loh. Ada semangat di situ, ada kerja keras. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Three of Swords. Knight of Cups. Mungkin dia juga melihat kamu ini, kamu tidak pernah bertemu dengan orang yang tepat gitu loh. Orang yang mengerti, orang yang memahami kamu itu ya cuman dia. Makanya di sini dia tuh memastikan ya, kalau dia tuh harus ngawasin kamu. Takut kamu sakit hati, takut kamu terluka. Mungkin dengan mengawasi, dengan tidak banyak bicara ya teman-teman. Dia tahu mungkin kalian ini complicated. Semakin dia banyak aksi, semakin banyak bicara, tanpa memberikan cinta ya, itu akan kayak nonsense buat kamu. Kayak, ngapain gitu loh. Dia takut nyakitin kamu. Walaupun dia cinta sama kamu, tapi mungkin dia bukan orang yang pintar untuk bermain kata-kata. Jadi di sini lebih seperti kayak dia menjaga perasaan kamu. Mungkin ya kesannya pasif ya. Tapi orang ini itu kayak ngikutin kamu gitu loh. Stalker, ghosting. Tapi kamu nggak usah khawatir ya. Dia ini ada cinta sama kamu. Nah, di mana ada cinta, di situ pasti ada doa. Ya kan, orang ini nggak mungkin doain kamu yang jelek-jelek, pasti doain kamu yang baik-baik gitu loh. Kalau misalnya bukan aku nih yang jadi sama kamu, mungkin kamu bisa dapet orang lain yang lebih bisa ngebahagiain. Semacam kayak itulah doa-doanya. Aku melihat ada perasaan cinta yang tulus di sini ya, walaupun susah untuk disampaikan,
Karena mungkin kondisi ya, dia nih mungkin kayak banyak ngebuat kamu tuh kecewa, takut sekali ngebuat kamu kecewa. Sosoknya nih polos, lugu juga sih sebetulnya kalau dalam bicara, dalam apa ya. Walaupun dia nih pintar, dia nih bukan tipe orang yang lugu banget ya. Buktinya ya mungkin kamu pernah merasa dipermainkan sama orang ini. Tapi sebetulnya dia nggak ada bermaksud kayak gitu. Kalau aku bilang ya, karena dia tuh menginginkan kamu sekali. Sampai kalau ngomong kalau misalnya bicara aku masih punya pasangan, takutnya kamu nggak mau. Ada yang kayak gitu kan laki-laki, bukan mau niat mau manfaatin kamu, tapi lebih tepatnya karena dia suka juga sama kamu dan ingin sama kamu, pengen setidaknya ngerasain lah sama kamu tuh kayak apa, maka dia beresiko itu. Wajahnya mungkin agak bulat ya, bukan yang cakep banget, yang tirus gitu, enggak. Dia punya jenggot, mungkin ada beberapa yang aktif sebagai selebgram, pekerjaannya berbau sosial media, orangnya itu punya banyak pergaulan, bukan playboy juga sih, tapi lebih kayak royal gitu ya. Dia tuh suka dengan jiwa-jiwa muda, ada juga yang kayak gitu. Ada yang bekerja sebagai programmer. Ini ambil salah satu aja ya teman-teman, atau berbau dengan komputer lah gitu ya, suka segala sesuatu. Penampilannya kasual, dia adalah seorang secret admirer kamu. Dia mungkin bekerja di forex atau trader juga ada. Ada yang kunci rambut ya, suka pakai kunci rambut atau suka dikuncir, atau rambutnya agak gondrong, kulitnya agak gelap. Orangnya cukup cekatan atau berani ya, seperti orang kebanyakan, nggak begitu menonjol. Orangnya misterius teman-teman, orangnya misterius. Mungkin ada yang tidak terlalu kurus, ada yang gemuk. Ini nggak harus semua ya. Oke, orangnya ada yang rambutnya pendek. Ini umum sih, kita ambil yang agak gelap. Rambutnya juga agak wavy. Ada yang old, ada yang udah tua, lebih tua daripada kamu. Hidungnya tuh kayak pointed gitu, kayak apa ya, kayak di situ gitu. Kecil, kayak apa ya. Ada juga yang berprofesi sebagai akuntan. Kenapa banyak yang keluar masalah hidung ya, aku ganti Oke, di sini ada yang hobi nyetir, atau mungkin dia ada yang juga punya usaha ojek online, ataupun dia juga sembari nyambi jadi driver online. Dia orang sangat berhati-hati. Dan yang terakhir, dia orangnya kuat ya, bebal juga gitu, keras gitu. Jadi kalau dia punya kemauan, punya keinginan, itu agak susah untuk dibantahkan. Kayak nggak pernah mau denger apa kata orang sih, tepatnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat lagi di sini apa yang ingin dia katakan sama kamu. Orang yang menerima kamu apa adanya ini seperti apa yang ingin dia katakan padamu? Seperti apa yang ingin dia katakan padamu? Aku confused, aku khawatir tentang hubungan ini. Kok kita banyak sekali pikiran-pikiran buruk. Aku butuh waktu untuk memberikan sesuatu yang lebih untuk hubungan ini.
bisa nggak kita tuh saling menerima situasi seperti ini dulu, kalau kita sedang tidak bersama, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Dia selalu ada pikiran kayak, aku tuh kayak nggak pantas buat kamu deh, gitu. At this moment, I think we should be friends, dia bilang. Sementara ini mungkin kita harus berteman dulu ya. Mungkin dia juga lagi banyak problem, teman-teman. Belum berani untuk bicara atau masuk sebagai orang yang mencintai kamu lagi. Karena di sini ada pikiran I don't think I deserve you. Seperti itu ya. Oke, kira-kira inilah pembacaannya, teman-teman. Semoga kalian suka. Aku rasa mudah-mudahan dengan ciri-ciri spesifik di sini kalian bisa menemukan orangnya, ya, dan tahu, oh ini nih dia. Kalau udah tahu, jalan komunikasi yang baik aja sama dia. See you when I see you. I love you. Bye bye.